kita terhadap firman-firman Allah yang baru saja kita baca bersama. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Ya. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, dijaga, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita siapkan hati dan pikiran kita kembali ke ayat 15 ya. Matanya boleh merem ya. Hati dan pikirannya tetap melek. Kalau nggak bisa melek juga, kalau melek pengen sambil ngopi, yang mau ngopi silahkan ngopi ya. Kalau kira-kira bisanya melek sambil rokokan ya silahkan sambil ngopi sambil ngerokok ya. Matanya boleh merem, hati dan pikirannya melek. Gayur-gayur sithik ora apa-apa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim mudzakir. Walaqad, dan sungguh-sungguh dan benar-benar, taroknaha, kami tinggalkan dia. Nah, itu ya. Walaqad taroknaha, dan sungguh-sungguh benar-benar kami tinggalkan dia. Dari taroka, meninggalkan. Bisa juga diartikan kami jadikan ya. Jadikan hanya dia ayatan sebagai pelajaran. Fahal mimudakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ayat ini simpel. Sungguh aku tinggalkan dia ayat-ayat ya, ayat-ayat sebagai apa ya? Sebagai pelajaran. Fahal mimudakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini. Kalau melihat rujuk wawunya wawu atau ini ayat ini masih sambungan ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya yang kita kaji minggu yang lalu, Allah menceritakan tentang bagaimana akibat dari kedustaan kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh yang tidak nurut, nggak taat sama nabinya, sama rasulnya. Kemudian Nabi Nuh malah dicaci maki, dianiaya, didolimi. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Itu ya. Kemarin kan minggu yang lalu ya. Itu. Masih ingat ya doanya ya? Lupa. Masih ingat belum? Ya? Itu ya. Allahumma ani maglubun fantasir. Ya Allah, saya kalah ya Allah sama kaumku ya Allah, aku dianiaya, dikeroyok ya Allah, dikebukin. Fantasir, maka berilah kami pertolongan ya Allah. Akhirnya kan Allah jawab, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Lalu aku bukakan, fafatahna
abwaba samai, pintu-pintu langit, bimai munhamir, dengan gembrojoknya air yang turun dari langit, turun gembrojok dari langit turun ya. Kemudian wafat jarnal ardo uyunan, dan kami jadikan bumi memancarkan muncrat mata airnya. Jadi ketika Nabi Nuh itu dindolimi kaumnya, didustakan kaumnya ndablek tambeng, nggak mau nurut, malah mendolimi nabinya, malah memusuhi. Iya kan? Nabi Nuh berdoa sama Allah, angkat tangan nyonggol langit. Ya. Pada arobahu. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Apa kata Nabi Nuh? Anni maglubun fantasir. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku kalah. Wong dikeroyok banyak. Fantasir, maka berikan pertolongan ya Allah. Akhirnya apa? Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Begitu perahu jadi, malah Nabi Nuh dibilang gila. Orang gila itu di padang pasir kok bikin perahu, mau dikanyutin kemana? Pasir, seret pakai onta. Gitu ceritanya. Dibilang gila Nabi Nuh. Ya, akhirnya begitu perahu jadi ya, Allah buka pintu langit, diturunkan air beres, segede-gedenya air, gumbrojok beres itu. Kalau kita kan hujan cuman nggak dibres ya, kritik kecil kan. Coba kalau dibres gede-gede, wah nebani awar. Dari atas gumbrojok, dari bawah muncrat kayak lapindo gitu. Ya. Gampang, akhirnya terjadilah banjir. Jadi bumi ini pernah tenggelam. Banjir sekarang kecil nih, Semarang banjir, Kudus banjir, gumbrojoknya belum gumbrojok banget ini. Kalau udah gembrojok ini kayak umatnya Nabi Nuh, habis yang nggak taat itu. Ya, yang menyekutukan Allah habis. Ini cuma enggak. Nah, untuk apa semua itu dilakukan oleh Allah? Kejadian-kejadian yang lalu Allah katakan walaqad taroknaha, dan sungguh aku tinggalkan dia. Artinya peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Nuh dijadikan apa? Abqoina, kami tetapkan hadil fi'lahu, pekerjaan ini aku tetapkan pekerjaan ini, artinya pekerjaannya Allah. Kejadian itu ditinggalkan untuk apa? Ayatan, sebagai bukti ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah itu. Allah kalau udah mau gampang. Kalau Allah mau ngilangin gampang, mau ngabisin manusia ini gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Itu apal. Bayakunnya doang yang apa? Itu apal. Kun bayakunnya. Hebat. Saya belum itu udah disamber duluan. Pintar. Kun bayakun. Makanya kenapa sih kita resah, takut banget. Allah kalau melihat mau ngabisin kita, lah habis. Apa mulai cuma beresin virus, cuma beresin corona masih bentar. Ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu ayatan sebagai tanda-tanda bukti ayat Allah. Untuk apa diadakan? Liman yaktabiru biha, supaya dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang mau ngambil pelajaran. Tuh lihat loh umat-umat dulu ya kan, yang nggak taat sama nabinya, nggak taat sama rasulnya, nggak mau bertauhid gitu, mau menurutin maunya sendiri itu sa'akhobaruha wastamaro, itu tersebarlah berita-beritanya wastamaro, dan menjadi ketetapan. Itu ceritanya tersebar seluruh dunia, itu tahu peristiwa tenggelamnya bumi ini di zaman Nabi Nuh. Akbar. Lihat tuh dunia menungso. Kamu itu punya Tuhan. Jangan malah kayak Tuhan. Gitu. Berserah dirilah kepada Tuhan, nurutlah sama Tuhan, taatlah sama Tuhan. Jangan melawan Tuhan.
Pekerjaannya Allah jangan dilawan sama kekuatan kita, kalah kuat kita manusia ini la haula wala illa bil. Nah, sekarang ini untuk mengatasi masalah dari pelajaran ini, ayo kita manfaatkan energi illa billah kekuatan Tuhan. Kuwah ilahiyah ilmu ladu kekuatan Tuhan, ilmu yang langsung dari Tuhan, biar kita mendapat bimbingan taufik hidayah dari Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Jangan sok-sokan, sok bisa bikin ini, bikin itu, akhirnya malah jadi masalah. Yang enak menyelesaikan masalah tanpa pegadaian dong. Gitu loh. Cuma menciptakan masalah dengan menambah masalah. Itu pelajaran dari Allah. Kenapa kita nggak pasrah sama Allah? Kenapa nggak kembalikan semua urusan kepada Allah? Wa 'alallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah sebaiknya dikembalikan segala urusan, segala persoalan, segala masalah. Kita pendekatan diri kepada Tuhan. Kita berdoa mohon kepada Allah, usaha secara batiniah, secara lahiriah, yuk kita usaha lahiriah. Kalau badannya meriang, yuk golek tombo, tuku, bodrek, flu dan batuk. Ini kan sekarang orang dia nggak kayak manusia lagi. Ya kan? Sekarang penyakit flu udah nggak ada, pilek nggak ada, batuk nggak ada, kan bengek itu udah nggak ada sekarang itu. Hanya corona. Oh, pilek corona, kopet, ngono ae. Lagi ini yang kesian ya. Orang kalau udah dinas kopet itu udah nggak manusiawi belas ya. Ngekei mangan itu ngekei mangan asu dicantol nang pager. Coba gendeng ora? Sampai ada anak harus dipisahkan dari bapaknya. Suami dipisahkan dari istrinya, dari keluarganya. Oh, gendeng apa? Bener Pak Kiai. Bener ya. Loh, nyatanya ngono. Pisahkan, bener. Iya kan? Loh, aku ngerti dewe ada buktinya kok. Saya ngomong karena bukti. Nah, ini bicara tentang hak yang hakiki. Ya. Ayo kita pakai syariat hakikat, jangan syariat pikiran. Syariat pikiran mau pikir-pikir mau ngikutin pikiran manusia. Kalau ngikutin pikiran manusia, orang sedunia itu punya otak semua yang bisa berpikir. Dengan pikirannya dia mendapat pengetahuan, dia punya pendapat ini. Ya kita juga boleh dong punya pendapat. Kita juga punya otak yang bisa berpikir. Berdasarkan tuntunan yang ada, yuk kita yakini. Jangan berkepanjangan. Oke bro? Oke bosku. Anak cucu mau ketemu aja nggak boleh. Nggak boleh ya coba. Anak ora boleh ketemu bapaknya. Bojo ora oleh nyenggol. Ibunya aja nggak boleh. Oh iya. Gendeng kok. Ngono lho. Ya. Ikutin lah. Jangan sampai nanti Allah murka. Lihat saudara kita udah pada kebanjiran, udah pada apa nih. Zaman Nabi Nuh habis ini. Gara-gara nggak mau mengembalikan urusan kepada Tuhannya. Kita ini orang beragama. Orang beragama itu mengajarkan bagaimana cara bertuhan. Yang mestinya kita bertuhan, kita punya Tuhan. Indonesia itu mayoritas beragama dan bertuhan. Jangan beragama ngelupain Tuhan. Lalu kita punya Tuhan buat apa? Tinggal ngomong sama Tuhan, ya Allah. Ini coba bener. Ngono kan enak. Ngomong sama Tuhan. Mosok gak iso ngatasi ngene, ngono. Iya sak atasi lho, diatasi lho. Gusti Allah gitu. Wis tak atasi. Wis santai ae kowe. Nanti kon santai malah, santai aku yang ngurusi. Loh, nek Gusti Allah yang ngurusi kita santai. Aja diurusi dhewe wis gak sanggup kon iki gak kuat. Jadi masalah. Serahkan kepada Tuhan semua. Nah ya itu. Mau diperpanjang lagi. Wis setahun lho. Mesake lho, dulur-dulur yang itu kasihan. Kiai Ustaz enak ya kan, mimpin tahlilan ini berkatnya double, amplopnya tebel aja sing ngaji sik lagi belajar tahlilan urung ana sing ngundang mesake. Ngapalno tahlilan ora apal-apal ya kan. Aduh.